Selundupkan sabu 4,1 kg ke Palembang, 2 warga Aceh ditangkap. Motif pembunuhan pria tanpa celana perampokan. Rumah ditinggal kondangan, uang 83 juta dalam koper raib. Modus jadi penghuni kos, komplotan curanmor dibekuk. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang yang menggagalkan peredaran 4 kg lebih sabu-sabu jaringan internasional. Aparat mengamankan 2 orang pelaku asal Aceh yang kedapatan sedang mengantarkan paket narkoba ke daerah Palembang. Peredaran narkoba jaringan internasional gagal beredar di kota Palembang. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pengedar narkoba asal Aceh berinisial MK dan IW yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,1 kg dari Aceh menuju Palembang dengan menggunakan jalur darat. Aparat telah mengintai kedatangan kedua pelaku tersebut saat berada di salah satu kamar hotel di kawasan Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 orang akan membawa narkoba dari Aceh menuju Palembang. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melacak kendaraan pelaku melintas di kawasan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Petugas pun mengikuti mobil pelaku yang berhenti di sebuah hotel. Usai pelaku masuk ke kamar hotel, petugas langsung menggerebek para pelaku bersama barang buktinya. Berawal adanya informasi yang kami dapatkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025, anggota melakukan pendalaman di beberapa tempat, mulai daripada terminal bus Karya Jaya dan di Kertapati, hingga berakhir di sebuah hotel yang ada di kota Palembang. Dengan demikian tersangka tidak bisa melarikan diri, dan pada akhirnya kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut di kamar nomor 212. Kita telah mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu. Kalau saya ada pengakuan Aceh yang lagi boleh kakak, ya udah ada jalannya. Kamu pulang ke Aceh? Iya. Yang ngongkosin siapa? Sendiri ya. Pak Mosok? Iya betul. Mau? Saya pikir benar-benar ada perjalanan. Kemudian pada saat di Aceh kamu dijanjikan uang berapa? Itu belum dijanji pas mau jalan. Pas mau jalan berapa? Pertama sampai Pekanbaru dulu, satu bungkusnya 10 juta. Dari Pekanbaru dia arahin ke Palembang, tambahin lagi saya. Berapa satu bungkusnya? Sama 2. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu 114 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku pembunuh pria di Bojonggede, polisi mengungkap motif di balik aksi sadis para pelaku. Para pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampok barang korban. Polisi menyebutkan awal mula sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, salah satunya pelaku berkenalan dengan korban di grup media sosial Facebook. Pelaku pun mengajak korban untuk bertemu di rumah tersangka yang menjadi tempat kejadian perkara. Salah satu pelaku meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada korban dengan alasan untuk biaya persalinan kekasihnya, namun korban menolak. Penolakan itu memancing emosi pelaku yang kemudian diikuti pelaku lainnya dan mulai menganiaya korban dengan sadis. Para pelaku kemudian menyapu darah yang tercecer di lantai dengan pakaian korban, sehingga korban ditemukan tak bernyawa tanpa celana.
Para pelaku panik dan melarikan diri setelah warga menggedor pintu rumah karena mendengar teriakan korban. Jadi Senin subuh telah terjadi pembunuhan. Korbannya adalah saudara AN, kemudian tersangka dalam perkara ini ada 3 orang. Jadi ketiga tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban dengan melakukan pemukulan kepada korban dan juga menggunakan benda-benda senjata tajam dan juga pecahan vas yang ada di TKP. Motif dari tersangka yaitu salah satu tersangka ingin menguasai ataupun memiliki barang korban dan juga awalnya meminjam uang kepada korban sehingga ditolak oleh korban, kemudian terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Para pelaku ditangkap usai melarikan diri ke kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dan kini para tersangka mendekam dalam jeruji besi dengan ancaman hukuman pasal berlapis yakni pasal 338 Junto 365, Junto pasal 170 KUHP. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Ditinggal menghadiri acara pernikahan rumah warga di Kampung Ragas, Desa Purwodadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten dibobol maling. Uang puluhan juta rupiah yang disimpan dalam brankas kecil di dalam koper raib digasak pelaku. Inilah rekaman video yang diambil pemilik rumah sesaat setelah menyadari rumahnya kemasukan orang tak dikenal. Ruang kamar tidur tampak berantakan dengan barang-barang tercecer di lantai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 6 November 2025. Saat kejadian, pemilik rumah tengah menghadiri resepsi pernikahan. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol maling saat pulang ke rumah pada siang hari. Korban kaget melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Koper hitam tempat brankas kecil disimpan juga sudah berpindah ke ruang tengah dengan posisi terbuka. Dan uang sekitar 82 juta rupiah di dalamnya raib. Sementara salah satu warga yang sempat mencurigai orang yang tadi kenal di depan rumah korban sempat bertanya dan mengobrol menanyakan keperluan pelaku. Namun pelaku mengaku ingin ikut acara nikahan namun ditinggalkan oleh pemilik rumah. Kan saya di rumah melihat dari kejauhan, tidak tahu orang itu datangnya itu sudah mundar-mandir di depan rumah. Saya tanya dari mana, jawabnya katanya mau mengirim pengantin sudah ketinggalan. Ya saya yang di depan lihat itu orang satu. Di sini nih. Yang di sini. Sempat masuk kemari. Iya, masuk ke sono doang tuh, enggak ke sini. Mungkin nggak lihatin kan gitu ya. Posisi motor sudah menghadap ke jalan. Terus orangnya tinggi, badannya seterek. Dari hasil pemeriksaan pemilik rumah, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah yang ditemukan dalam keadaan terbuka. Kalau kronologisnya kita keluarga mengirim ponakan jadi pengantin ya di daerah Cikeli. Kita berangkat dari sini itu sekitar jam 8:30. Lalu sampai Cikeli kita arah balik sekitar jam 12. Nah setelah kita buka pintu, ternyata koper yang berisi uang yang disimpan di sudut kamar sudah ada di ruang keluarga dengan posisi terbuka. Nah di situ sudah tuh panik semua keluarga, ya anak ya istri ya semua merasa uangnya nggak ada. Yang diambil itu sekitar 83 yang berangkas mini dan amplop. Nah yang di amplop ini rencananya mau disetorkan ke bank. Dan adapun setelah kita mengamati dari mana orang ini masuk, yang kita menduga dari jendela samping masuk ke kamar tengah, langsung mengeksekusi 2 kamar belakang dan kamar depan. Atas kejadian ini korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, waspada komplotan curanmor yang mengincar kendaraan penghuni kos dengan modus komplotan curanmor menyewa kontrakan atau kos untuk menggasak kendaraan. 6 orang pelaku pun telah diamankan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan tempat persembunyian komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 6 orang berhasil diamankan modus komplotan curanmor ini dengan menyewa kontrakan atau kosan untuk mempermudah aksi pencuriannya. Salah seorang pelaku yang telah tinggal di kos berperan untuk mengamati lingkungan sekitar dan menjebol kunci kendaraan. Setelah kondisi aman, rekan yang lain datang untuk membawa kabur sepeda motor tersebut. Setelah beraksi, kendaraan curian tersebut dibawa ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, dari para pelaku ada 8 sepeda motor yang diamankan oleh petugas. Para pelaku biasanya menjual sepeda motor hasil curian itu sebesar 4 juta rupiah. Para pelaku ini memang spesialis curanmor ya, namun modus operandi mereka sangat berbeda. Ya, yang pertama adalah mereka akan mencari sasaran rumah-rumah kontrakan atau rumah kos-kosan yang banyak terparkir motor. Kemudian mereka akan menjadi penyewa dari kontrakan atau kos-kosan tersebut, kemudian membayar DP. Pada saat memberikan identitas, mereka meminta waktu kepada pemilik kos-kosan dalam penyerahan identitas pada saat menyewa. Nah, para pelaku ini begitu dalam keadaan sepi, ya, kemudian mereka melancarkan aksinya. Dari beberapa pendalaman yang kita dalami, ya, ini baru 2 LP yang bisa kita dalami, ya, setelah kita melakukan pengecekan dari nomor rangka dan nomor mesin. Namun kendaraan yang berhasil kita amankan, barang buktinya adalah sebanyak 8 kendaraan. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Berhati-hatilah ketika Anda meninggalkan rumah dengan waktu lama. Rumah kosong dapat dimanfaatkan para pelaku kejahatan dengan menggasak isi rumah yang ditinggalkan penghuninya. Di wilayah Jakarta Barat, sedikitnya 4 lokasi berhasil menjadi sasaran pelaku. 2 orang residivis kasus pencurian rumah kosong berhasil dibekuk Satreskrim Polres Jakarta Barat. 2 residivis spesialis pencurian rumah kosong kembali ditangkap. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat membekuk para pelaku dari adanya 4 laporan dari masyarakat yang disertai bukti-bukti berupa rekaman CCTV di wilayah Jakarta Barat, antara lain wilayah Kembangan Cengkareng dan juga Grogol Petamburan. 4 aksi pencurian di wilayah Jakarta Barat ini dilakukan para pelaku pada kurun waktu antar bulan Mei hingga November 2024. Modus para pelaku mengetahui rumah dalam keadaan kosong adalah dengan melihat lampu depan dalam keadaan menyala dan mencoba mengetuk pintu ataupun memanggil-manggil rumah yang menjadi sasarannya. Guna memastikan situasi aman dan rumah benar-benar dalam keadaan kosong, aksinya dilanjutkan dengan merusak gembok dan juga pintu rumah dengan kunci letter L dan obeng yang telah pelaku siapkan. Setelah berhasil masuk, para pelaku lantas menggasak isi rumah dan hasil barang curiannya dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata. Dari hasil laporan dan juga pengembangan, para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku DK ditangkap di wilayah Grogol Petamburan, sementara pelaku AS ditangkap di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor dan juga 2 buah obeng dan 3 buah kunci letter L yang telah dimodifikasi. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, bahwa pelaku yang kita amankan ini adalah pelaku spesialis rumah kosong. Mereka ini juga merupakan residivis untuk kejahatan yang sama. Mereka beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Sasaran dan incaran mereka adalah rumah-rumah kosong yang memang ditinggal oleh pemilik. Kedua residivis ini dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar menitipkan rumah kepada tetangga dan petugas keamanan jika hendak berpergian dalam waktu yang lama. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang pelaku utama dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor bersenjata api di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung, Lampung terpaksa melumpuhkan satu orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Pelaku berinisial IF, warga Kabupaten Lampung Timur, terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki akibat melawan saat akan ditangkap di Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Dalam penangkapan, rekan pelaku berinisial EW yang bertugas sebagai joki berhasil kabur dari kejaran petugas. Sementara dari tangan pelaku yang merupakan eksekutor, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu pucuk senjata api dengan 5 butir amunisi, kunci letter T, serta 2 unit sepeda motor dari hasil pengembangan. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor ini sudah 4 kali beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Mereka biasanya mengincar sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah. Pada saat diamankan, yang bersangkutan ini didapati ada satu pucuk senpi rakitan dengan peluru 9 kaliber 9 mm, ini 5 butir, kemudian ada kunci letter T dan ada 2 anak kuncinya. Kemudian peran dari masing-masing ini, saudara yang kita tangkap ini adalah pelaku lapangannya. Dia yang masuk ke dalam TKP, kemudian merusak kunci kontak menggunakan letter T, baru bawa pergi. Kemudian yang saudara EW yang DPO ini berperan mengawasi sekitar TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka IF bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat penangkapan kini masih diburu tim TKP 308. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari polisi yang mengamankan 14 pelajar dari 2 sekolah menengah kejuruan yang terlibat tawuran di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain mengamankan belasan pelajar, polisi juga menyita 1 bilah celurit. Inilah 14 orang yang diamankan petugas Polsek Pesanggerahan karena terlibat tawuran pelajar di Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 3 November lalu. Para pelaku tawuran yang sebagian besar masih di bawah umur ini merupakan dari 2 kelompok pelajar. Masing-masing dari SMK Swasta Triarga Jakarta Barat dan dari SMKN 29 Penerbangan Jakarta Selatan. 1 bilah celurit diamankan sebagai barang bukti termasuk 2 telepon genggam yang digunakan para pelajar untuk berkomunikasi dan melakukan ajakan tawuran via WhatsApp. Menurut Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam, dalam peristiwa tawuran tersebut juga sempat terjadi penyiraman air cabai dari salah satu pelaku yang mengenai lawan pelaku lainnya hingga melukai matanya. Pada hari Senin, lalu pada selanjutnya piket Pamapka Polsek Pesanggerahan melakukan tindak lanjut mengamankan 2 orang pelajar. Mengamankan 2 orang pelajar yang selanjutnya kami kembangkan itu berasal dari SMK Triarga Jakarta Barat dan juga SMK 29 Jakarta. Anak-anak tersebut rata-rata ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan ada juga yang sudah alumni. Adapun barang bukti saja yang kami amankan ada 1, untuk yang 2 lagi itu dibuang oleh para anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dari piket dari Pak Kanit Reskrim beserta jajaran melakukan pengembangan dan mengamankan 14 anak yang diduga terlibat. Ada yang disampaikan media bahwa disiram dengan air keras itu tidak ada, tetapi disiram dengan air cabai. Air cabai disiram sesama pelaku tawuran dan juga ada celurit, dan kami kembangkan dari handphone ini ini ada komunikasinya melalui WhatsApp. Semuanya adalah pelaku karena satu sama lain saling berjanjian untuk melakukan tawuran. Yang alumni akan kita proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti saya sampaikan tadi, yaitu dikenakan dengan pasal pembunuhan berencana. Di sini ada Bu? Ada. Berapa orang? 1. 1 orang. Inisial? Untuk inisialnya itu ada di
AHF. Itu dari sekolah mana Bu alumninya? Yang dari Jakarta Barat. Selanjutnya, 13 pelajar yang masih di bawah umur tidak akan dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor. Sementara 1 orang pelaku dewasa akan ditahan dan diproses sesuai pidana hukum yang berlaku, yakni dijerat pasal tentang percobaan pembunuhan berencana. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang tukang servis handphone berkeliling di Bandar Lampung, Lampung ditangkap polisi setelah dilaporkan telah melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur. Pelaku melakukan aksi bejatnya dengan modus dapat mengusir roh halus yang disebutnya menghuni tubuh korban. Polisi menangkap seorang pria berinisial FZ berumur 37 tahun, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pencabulan dilakukan pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang servis HP keliling itu di kediamannya dengan modus dapat mengusir roh halus. Peristiwa berawal dari FZ yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka datang ke rumah korban untuk memperbaiki HP. Saat itu ia melihat korban lalu mengatakan bahwa korban diikuti roh halus dan harus segera diobati. Dari situ tersangka langsung menyuruh orang tua korban untuk membawa korban ke rumahnya untuk diobati. Bukan menyembuhkan, pelaku justru melakukan tindakan cabul terhadap korban, serta meminta agar korban tidak menceritakan kepada siapapun. Aksi bejat tersebut terungkap setelah korban mengeluh sakit di bagian dada dan mengaku kepada orang tuanya mengenai kejadian yang dialami. Pada sekitar hari Sabtu tanggal 25 Oktober sekitar jam 9, korban anak bersama pelapor, bapaknya, datang ke rumah tersangka ini dengan maksud untuk mengobati anaknya tadi. Kemudian pelapor disuruh tunggu di luar, anaknya dipersilakan masuk, kemudian disuruh duduk di lantai, posisi saling berhadapan, kemudian anak ini disuruh untuk mengangkat bajunya. Pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Resor Kota Polresta Sleman, Yogyakarta berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan ibu satu anak yang terjadi di Padukuhan Mejing Wetan, Ambar Ketawang Gamping, Sleman pada Selasa 4 November 2025. Motif dari pembunuhan tersebut lantaran pelaku sakit hati cintanya ditolak korban. Pelaku mengaku motif pembunuhan lantaran sakit hati terhadap korban. Terduga pelaku yang ternyata orang dekat korban sempat melarikan diri ke Magelang, Jawa Tengah dan mencoba bunuh diri di makam ibunya dengan minum obat nyamuk cair. Kepolisian Resor Kota Sleman berhasil menangkap seorang lelaki berinisial LBW berusia 54 tahun yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu satu anak, inisial RI yang berusia 39 tahun di rumahnya, Padukuhan Mejing Wetan, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa 4 November lalu. Pelaku yang ternyata orang dekat korban ditangkap hanya dalam waktu beberapa jam setelah melakukan pembunuhan sadis terhadap RI di kamarnya. Kasat Reskrim Ajun Komisaris Polisi Mateus Wiwit Kustiadi Kamis 6 November mengatakan, motif percintaan menjadi latar belakang kasus pembunuhan terhadap RI. Terduga pelaku tersulut emosi lantaran cintanya ditolak oleh korban. Pelaku kemudian cekcok dengan korban dan berujung penusukan pada leher korban. Yang pertama, Polsek Gamping menerima informasi dari masyarakat terkait informasi awal adalah adanya warga masyarakat yang mencoba bunuh diri. Kemudian Polsek Gamping mendatangi ke TKP, kemudian di TKP terdapat korban dengan kondisi luka sayatan di leher. Namun demikian ada bercak darah dari kamar korban yang mengarah ke dapur tempat pisau yang ada di
atas wastafel itu diletakkan. Sehingga pada saat itu kami menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan kejadian bunuh diri, tetapi adalah kejadian dugaan pembunuhan. Korban dan pelaku ini memang sudah ada hubungan, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan tadi, 3 bulan berjalan 4 bulan, sehingga tapi di akhir-akhir ini korban itu sudah menghindar ataupun menjauh dari pelaku. Namun pelaku masih menginginkan untuk balik lagi, sehingga waktu balik lagi dengan rencana memberikan uang itu, si korban menolak dan menolak uangnya, bahkan menolak orangnya, sehingga terjadi percekcokan. Karena si pelaku ini mengharapkan korban ini masih mau diajak komunikasi, bahkan diajak berpacaran lagi, tapi korban tetap tidak mau. Setelah melakukan aksi kejamnya, terduga pelaku melarikan diri ke Magelang, Jawa Tengah dan mencoba bunuh diri di makam ibunya dengan menenggak cairan obat nyamuk. Namun petugas polisi berhasil menyelamatkan terduga pelaku dari maut dan membawanya ke rumah sakit. Petugas pun menyita sejumlah barang bukti, diantaranya jaket milik pelaku, sebilah pisau, helm warna putih, sepatu putih dengan bekas bercak darah, dan lainnya. Saat ini terduga pelaku diamankan di rutan Polresta Sleman dan terancam pasal 338 KUH Pidana dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Badan Narkotika Nasional BNN yang menemukan 6 titik ladang ganja seluas 6,5 hektar di Kabupaten Aceh Utara. Tanaman ganja diperkirakan mencapai 97.000 batang dengan berat basah 69 ton, langsung dimusnahkan di lokasi penemuan. Inilah salah satu dari 6 area lahan yang digunakan sebagai ladang ganja di Desa Topin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Sebanyak 151 personel gabungan dari BNN Pusat, TNI Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP setempat menemukan ladang tanaman ganja dengan tinggi bervariasi. Di titik keempat pada ketinggian 256 mdpl dengan luas 1,5 hektar, terdapat 30.000 tanaman ganja siap panen dengan tinggi pohon 2 hingga 3 meter. Diperkirakan berat basa ganja mencapai 20 ton. Sebagai bentuk penindakan, seluruh tanaman ganja dicabut untuk langsung dimusnahkan di lokasi penemuan. Dari 6 titik yang kita temukan, memang untuk titik 1 itu usia kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Karena baru saja dia dilakukan penanaman. Ya, lakukan penanaman, tetapi untuk titik 2, titik 3 itu sudah agak besar. Karena mereka akan memanen, khususnya yang ada di titik 4 ini sudah mulai bisa dipanen dan siap panen. Nah, setelah nanti mereka memanen dan dia akan terus menanam dengan bibit-bibit yang baru. Dan ini akan berkesinambungan dan tidak akan putus. Makanya mereka menanam secara terpisah-terpisah, tetapi jaraknya pun tidak terlalu jauh. Akan memudahkan mereka melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman ganja yang mereka tanam sendiri. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku sindikat ganjal kartu ATM antar provinsi ditangkap oleh pihak kepolisian usai salah memilih korban yang merupakan anggota polisi berpakaian preman di sebuah gerai ATM di kawasan kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Modus pelaku yang salah satunya anak di bawah umur itu dengan cara mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dengan tusuk gigi dan menukar kartu ATM calon korban dengan kartu ATM pelaku lalu menguras isi ATM korban. Inilah rekaman CCTV sebuah gerai ATM yang berlokasi di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Memperlihatkan 2 orang sindikat ganjal kartu ATM sedang melancarkan aksinya, yaitu mengganjal lubang kartu mesin ATM menggunakan congkel gigi, kemudian mencari calon korban. Namun pada saat beraksi kali ini, para pelaku salah memilih korban. Dari rekaman CCTV, terlihat para pelaku hendak menawarkan bantuan kepada seorang anggota polisi berpakaian preman. Merasa curiga, anggota polisi tersebut menolak dan membuntuti para pelaku
dan menangkap para pelaku yang hendak beraksi di sebuah SPBU yang tak jauh dari lokasi pertama dan menggelandang para pelaku ke Mapolres Kota Padang Sidipuan. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku berinisial DW dan R yang merupakan anak di bawah umur, mereka mengaku sebelum beraksi di Kota Padang Sidipuan, mereka terlebih dahulu beraksi di Kota Sibolga, namun gagal lantaran petugas keamanan berjaga di gerai ATM selama 24 jam. Dalam rilisnya pada Kamis sore, Kapolres Padang Sidipuan AKBP Wira Prayatna mengatakan modus yang digunakan para pelaku adalah mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dengan potongan congkel gigi agar kartu calon korban tidak dapat masuk. Melihat korban kesulitan, para pelaku mendatangi korban untuk menawarkan bantuan dengan menanyakan PIN ATM dan menukarkan kartu ATM korban dengan kartu yang disediakan. Selain penangkapan para pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit mobil, puluhan kartu ATM berbagai jenis bank, beberapa buah tusuk gigi, gergaji, uang tunai, dan beberapa barang bukti lainnya. Kronologis pada kasus ataupun kejadian ini yaitu Selasa 4 November 2025, korban RAS hendak mengambil uang tunai melalui mesin ATM yang beralamat di Jalimang Bojol, BSP Selatan, Kota Padang Sidipuan. Kemudian saat memasukkan kartu debit ATM ke dalam mesin ATM, ternyata kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM. Kemudian tidak berselang lama, ada orang yang tidak dikenali oleh korban menghampiri dan menanyakan, ada apa? Kemudian pelaku menawarkan bantuan kepada korban, tetapi korban tidak bersedia dikarenakan korban curiga kepada pelaku. Kebetulan korban ini merupakan anggota Resmob kita, anggota Polri yang berdinas di Polres Padang Sidipuan. Kemudian korban pergi, kemudian korban menghubungi timnya, rekannya, sama anggota Polri juga, membuntuti pelaku yang dia curigai. Ya. Kemudian ditemukan para pelaku di Desa Manunggang, tepatnya di area SPBU Manunggang, yang mana di situ pelaku juga sedang melakukan aksinya. Pencurian apa itu? Copet. Terus yang di Singapura mati bisa. Yang di Sebelum di Padang Sidipuan main di mana? Sibolga. Sebelum di Sibolga. Sibolga kapan itu? Tanggal Selasa pagi. Berhasil itu? Gagal. Kenapa gagal, Pak? Security-nya 24 jam di situ. Oh gitu. Sebelum di Sibolga di mana, Pak? Di Palembang. Oh, Palembang. Palembang di mana? Kota Palembang. Ya main langsung jalan ke Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidipuan dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Sidipuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ketiganya dibekuk petugas setelah dilakukan pengejaran berdasarkan hasil olah TKP dan barang bukti di lokasi kejadian. Inilah 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana yang ditemukan bersimbah darah dengan kondisi leher terlilit kawat dalam sebuah rumah di Kampung Pajang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 kemarin. 3 pelaku berinisial MFR, MED, dan DS diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dan Polsek Bojonggede di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'i mengungkapkan penangkapan berhasil dilakukan setelah petugas menemukan petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengarah pada identitas para pelaku. Saat ditangkap, ketiganya diketahui berencana melarikan diri untuk bersembunyi setelah melakukan aksi pembunuhan. Baik, alhamdulillah dari hasil olah TKP, rekan-rekan dari Reskrim, pimpinan Reskrim, dipimpin Kasat juga, dan saya di lapangan, kita dapatkan petunjuk untuk para pelaku. Langsung dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor, Ciawi, Bogor. Nah, dari hasil pengejaran itu sampai berapa jam dilakukan, yang bersangkutan berhasil kita temukan pada waktu pukul 18.30
Yang bersangkutan ada 3 orang, yang diduga pelaku ada 3 orang. Dan semuanya ada di tempat. Petugas kepolisian langsung menggelar pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan serta kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini. Sementara itu, jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 unit sepeda motor dalam waktu bersamaan pada Rabu 5 November 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pada Rabu 5 November 2025 sore, para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor jalan, yang 2 motor ngambil motor. Berarti yang 2 orang di motor gitu? Iya, yang di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Yang ngambil motor. Motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Tapi, biasanya tapi. Mobil. Bang, kamu di sini sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di Masjid Sekolah Menengah Atas Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa ledakan terjadi pada Jumat siang di sebuah masjid sekolah menengah atas negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ledakan tepatnya terjadi pada pukul 12:30 saat masih berlangsungnya ibadah sholat Jumat. Informasi awal, ada 8 orang yang menjadi korban dan alami luka-luka. Yang tahu ya, karena tadi lagi khutbah Jumat. Di khutbah Jumat, nggak tahu. Tiba-tiba meledak gitu bang? Nggak tahu secara pasti. Tapi ini abang luka karena ini ledakan juga? Nggak tahu juga karena mungkin kena kipas atau mungkin nggak tahu. Saat itu memang abang ada di lokasi? Lagi pada sholat Jumat. Itu aula atau masjid atau apa bang? Sholat Jumat sih. Di aula atau di masjid? Di masjid. Oh masjid itu ya, masjid sekolah, dalam sekolah ya? Iya. Ini lukanya di mana aja bang? Kalau saya di tangan ini agak ringan alhamdulillah. Kena serpihan atau apa? Nah, itu kita nggak tahu juga Pak, karena memang lagi luka ya. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Tim Gegana dari Brimob Kelapa II Depok masih melokalisir tempat kejadian perkara. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri sempat mendatangi lokasi kejadian, namun belum bisa dimintai keterangannya. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suhedi mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta pada Jumat siang. Kedatangannya tersebut guna melihat sejumlah siswa yang menjadi korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai menjenguk dan melakukan pendataan, diketahui terdapat 54 siswa yang menjadi korban dirawat di Rumah Sakit Islam dan Yarsi Cempaka Putih. Sebagian besar, korban mengalami luka bakar dan serpihan akibat dari ledakan tersebut. Sampaikan dulu awal ya. Awal ini membenarkan pihak kita ya, kepolisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya.
Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama oleh TKP, Polisren, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya, di Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Jarsi ya, Mas Jarsi, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya dan di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja, ya. Sementara keterangan saya itu dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada dua. Rumah sakit itu ada dua, YRC sebelah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke? Sumber ledakannya, Pak? Masih dalam. Ini kan baru jadi ya, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Kondisi korban bagaimana, Pak? Ya, korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya. Dan juga ada sudah balik. Belum, sampai sekarang jangan. Ya. Belum ada, yang lain masih tangani oleh rumah sakit. Katanya ada temuan senjata panjang juga, Pak, di sana. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sedang kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Ya. Kondisi lukanya gimana, Pak? Luka bakar? Sebagian luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang dunia terganggu. Ya. Nah, kalau menurut informasi itu sebelum sholat itu pas sedang khotbah ya. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab terjadinya ledakan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Setelah 2 hari pencarian, seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Batu Suya, Kecamatan Sindu Tombu Sabaura, Kabupaten Donggala akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 6 November 2025. Korban bernama Aldo, 33 tahun, sebelumnya dilaporkan jatuh dari kapal saat memancing pada Selasa 4 November lalu akibat cuaca buruk di tengah laut. Tim SAR gabungan menemukan korban sekitar pukul 10:47 WITA, sekitar 5 mil laut ke arah utara dari lokasi kejadian awal. Penemuan korban terjadi setelah tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran laut pada Kamis pagi, dimulai pukul 7.00 WITA. Pencarian dilakukan menggunakan rigid buoyancy boat, perahu karet, dan peralatan selam. Korban pun langsung dievakuasi menuju Puskesmas Batu Suya sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Ciledug menuju Jakarta melintasi jalan yang dipenuhi lubang dan perbaikan di sekitar jembatan Puri Beta. Diduga korban hilang kendali saat menghindari lubang dan terjatuh ke sebelah kanan. Naas, truk tangki yang berada di sisi kanan langsung melindas korban hingga meninggal dunia di tempat. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Sementara jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi semua pengendara untuk selalu waspada terhadap kondisi jalan berlubang maupun perbaikan di ruas padat lalu lintas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan pengemudi ojek online menggeruduk tempat yang diduga sebagai markas mata elang atau debt collector di Jalan BKR Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Selasa sore 4 November 2025. Aksi tersebut menyulut ketegangan di lokasi dan menarik perhatian warga sekitar. Salah seorang driver ojol bernama Ripal mengatakan, insiden terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat kedua rekannya melintas di Jalan BKR. Tiba-tiba mereka diberhentikan dan motornya dibawa paksa oleh para debt collector.
Tak terima atas kejadian itu, Ripal bersama sekitar 50 ojol lainnya sepakat mendatangi lokasi untuk mengambil kembali motor yang disita secara paksa. Sementara itu, driver lainnya berinisial Nuke menyebut pengambilan motor diduga dilakukan oleh 5 orang dan diiringi tindakan kekerasan terhadap korban. Hingga saat ini pihak kepolisian Polsek Regol masih menangani kasus tersebut dan berupaya meredam situasi di lapangan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri dan melaporkan kejadian serupa melalui jalur hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang, Banten berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 45 personel dibantu 10 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit rumah toko terdiri dari warung Tegal, furnitur, bengkel, dan kendaraan bekas ludes terbakar. Berikut 2 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di dalam ruko. Banyaknya barang mudah terbakar menimbulkan kobaran api besar yang membuat api merembet ke 5 kamar kontrakan di belakang ruko. Berikut 2 unit sepeda motor milik penghuni kontrakan ikut terbakar. Kasih Kedaruratan BPBD Kota Tangerang, Sarpa Wasesa mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran dipicu arus pendek listrik dari kipas blower yang ada di salah satu ruko. Sulitnya mendapatkan sumber air dan dinding tebal pembatas antar ruko menjadi kendala hingga proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam. 5 kios, 5 kontrakan, ada 2 unit kendaraan roda 4 yang terbakar dan roda 2 unit. Kios terdiri dari warteg, kios furnitur, dan kendaraan bekas. Untuk sementara menurut saksi mata kebakaran berawal dari blower. Dan untuk kendala adalah sumber air yang jauh. Sumber air yang jauh kita ngambil dari situ Cipondo. Untuk personil 45 personil terdiri dari 10 kendaraan unit. Untuk kendaraan untuk waktu ini udah menunjuk jam 6.09 ya, sekitar 2 jam dari jam 4. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat terjadinya kebakaran, ruko dalam kondisi tutup dan penghuni kontrakan dapat menyelamatkan diri. Kerugian dari kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, dan saat ini kasus kebakaran ditangani Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggagalkan peredaran 4 kg lebih sabu-sabu jaringan internasional. Aparat mengamankan 2 orang pelaku asal Aceh yang kedapatan sedang mengantarkan paket narkoba ke daerah Palembang. Peredaran narkoba jaringan internasional gagal beredar di Kota Palembang. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pengedar narkoba asal Aceh berinisial MK dan IW yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,1 kg dari Aceh menuju Palembang dengan menggunakan jalur darat. Aparat telah mengintai kedatangan kedua pelaku tersebut saat berada di salah satu kamar hotel di kawasan Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 orang akan membawa narkoba dari Aceh menuju Palembang. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melacak kendaraan pelaku melintas di kawasan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Petugas pun mengikuti mobil pelaku yang berhenti di sebuah hotel. Usai pelaku masuk ke kamar hotel, petugas langsung menggerbek para pelaku bersama barang buktinya. Berawal adanya informasi yang kami dapatkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025, anggota melakukan pendalaman di beberapa tempat, mulai daripada terminal bus Karya Jaya dan di Kertapati, hingga berakhir di sebuah hotel yang ada di Kota Palembang. Dengan demikian tersangka tidak bisa melarikan diri, dan pada akhirnya kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut di kamar nomor 212. Kita telah mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu.
Ya udah ada jalannya. Kamu pulang ke Aceh? Iya. Yang ngongkosin siapa? Sendirinya. Pak Mosok? Iya betul. Kok mau? Saya pikir benar-benar ada perjalanan. Oke. Kemudian pada saat di Aceh kamu dijanjikan uang berapa? Itu belum janji pas mau jalan. Pas mau jalan berapa? Pertama sampai Pekanbaru dulu, satu bungkusnya 10 juta. Dari Pekanbaru dia ke Palembang, tambahin lagi saya. Berapa satu bungkusnya? Sama 2. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu 114 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pelaku utama dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor bersenjata api di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung, Lampung terpaksa melumpuhkan satu orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Pelaku berinisial IF, warga Kabupaten Lampung Timur, terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki akibat melawan saat akan ditangkap di Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Dalam penangkapan, rekan pelaku berinisial EW yang bertugas sebagai joki berhasil kabur dari kejaran petugas. Sementara dari tangan pelaku yang merupakan eksekutor, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu pucuk senjata api dengan 5 butir amunisi, kunci letter T, serta 2 unit sepeda motor dari hasil pengembangan. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor ini sudah 4 kali beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Mereka biasanya mengincar sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah. Pada saat diamankan, yang bersangkutan ini didapati ada satu pucuk senpi rakitan dengan peluru 9 kaliber 9 mm, ini 5 butir, kemudian ada kunci letter T dan ada 2 anak kuncinya. Kemudian peran dari masing-masing ini, saudara yang kita tangkap ini adalah pelaku lapangannya. Dia yang masuk ke dalam TKP, kemudian merusak kunci kontak menggunakan letter T, baru bawa pergi. Kemudian yang saudara EW yang DPO ini berperan mengawasi sekitar TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka IF bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat penangkapan kini masih diburu tim TKP 308. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan akibat penolakan cinta terhadap seseorang masih kerap terjadi. Kurangnya kendali emosi dan cara penolakan yang kurang tepat ini sering menjadi pemicu tindakan berbahaya. Untuk itu, wanita perlu bijak saat menolak perasaan seseorang agar tak menimbulkan sakit hati yang berujung petaka. Berikut beberapa tips untuk menolak cinta dengan bijak dan berhati-hati. Dan pemirsa, pertama, sampaikan penolakan tanpa merendahkan lawan bicara. Kedua, hindari memberi harapan atau pernyataan yang menimbulkan kesalahan pemahaman. Dan ketiga, perhatikan situasi dan pilih waktu yang tenang agar tidak memicu konflik. Keempat, batasi komunikasi setelah penolakan untuk menghindari obsesi. Dan kelima, jika ada tanda-tanda ancaman, segera minta bantuan teman, keluarga, atau laporkan ke pihak berwajib. Demikian tips untuk menolak cinta dengan bijak dan berhati-hati. Ingat, setiap orang berhak untuk menolak dan ditolak. Namun keselamatan diri adalah hal yang utama. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.